Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indrawati Taruna Channel, pada kesempatan kali ini saya akan men-share informasi tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA yang dilakukan secara online tahun 2022 untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia yang masih termasuk dalam usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya. Adapun dasar hukum pelaksanaan PPDB yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Sedangkan prinsip pelaksanaan PPDB secara online antara lain yang pertama objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Adapun persyaratan PPDB pada jenjang SMA antara lain yang pertama berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022, yang kedua memiliki ijazah SMP atau sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan bahwa telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Yang ketiga, syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang keempat, calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan yang kelima, peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Berikutnya jalur pendaftaran jenjang SMA beserta dengan kuotanya. Yang pertama, jalur sonasi dengan kuota 50%, jalur afirmasi dengan kuota 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali sebanyak 3%, jalur anak guru sebanyak 2%, jalur prestasi non-akademik sebanyak 10%, sedangkan jalur prestasi akademik sebanyak 20%, sehingga total keseluruhan sama dengan 100%. Kuota sonasi adalah untuk calon peserta didik baru jenjang SMA yang berada di wilayah sonasi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Yang kedua, jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat digantikan dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu tersebut meliputi bencana alam dan atau bencana sosial. Yang keempat, kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun dapat diterima karena alasan adanya penambahan atau penghapusan anggota keluarga, kemudian pindah rumah. Kemudian yang kelima, calon peserta didik baru wajib memilih 3 sekolah dalam zona yang telah ditetapkan. Penentuan sonasi mempertimbangkan ketersediaan akses pelayanan pendidikan dan daya tampung satuan pendidikan dalam zona wilayah masing-masing yang ditentukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS, Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah atau MKPS, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. Berikutnya jalur afirmasi yang diperuntukkan untuk calon peserta didik baru jenjang SMA yang berasal dari keluarga yang terdaftar sebagai peserta program Keluarga Harapan atau PKH dan penyandang disabilitas. Data peserta
Program Keluarga Harapan ini diambil dari data dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jalur afirmasi merupakan jalur non-sonasi. Untuk calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuotanya dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang harus mengikuti orang tua atau walinya berpindah tugas ke tempat yang baru. Dalam hal ini, perpindahan tugas orang tua atau wali dari luar Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam Provinsi Sulawesi Selatan atau antar kabupaten kota yang ada di dalam Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya. Perpindahan tugas orang tua atau wali paling lama 3 tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB. Dan untuk calon peserta didik baru, untuk jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Dalam hal kuota jika perpindahan tugas orang tua atau wali belum terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Jalur anak guru dan tenaga kependidikan yang kuotanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA dari anak guru atau tenaga kependidikan. Dengan ketentuan, anak guru atau tenaga kependidikan yang dimaksud adalah guru atau tenaga kependidikan baik dia berstatus sebagai PNS maupun non-PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat keputusan penugasan. Kemudian, anak guru atau tenaga kependidikan yang dimaksud adalah anak kandung atau anak tiri yang terdaftar dalam kartu keluarga. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Calon peserta didik baru wajib mendaftar pada sekolah orang tuanya mengajar atau bekerja. Dalam hal kuota jalur anak guru dan tenaga pendidikan belum terpenuhi, maka sisa kuotanya dimasukkan dalam kuota jalur zonasi. Berikutnya, prestasi non-akademik yang kuotanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang memiliki prestasi non-akademik, baik secara berjenjang ataupun tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta pada tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. Jalur prestasi non-akademik untuk calon peserta didik baru berasal dari dalam zona dan atau luar zona. Calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Dan untuk bobot prestasi non-akademik terdiri dari 3 jenis, yaitu pembobotan nilai kejuaraan berjenjang, tidak berjenjang, dan kejuaraan beregu. Nah, untuk pembobotan nilai kejuaraan berjenjang, untuk tingkatan internasional, juara 1 mendapatkan bobot 100, juara 2 mendapatkan bobot 95, juara 3 mendapatkan bobot 90. Untuk tingkatan nasional, juara pertama mendapatkan 85, juara 2 mendapatkan 80, juara 3 mendapatkan 75. Tingkatan provinsi, juara pertama mendapatkan bobot 70, juara kedua mendapatkan 65, juara 3 mendapatkan 60. Dan pada tingkatan kabupaten kota, juara pertama mendapatkan bobot 55, juara 2 mendapatkan 50, juara 3 mendapatkan 45. Sedangkan pembobotan nilai kejuaraan tidak berjenjang, untuk tingkat internasional, juara pertama mendapatkan bobot 85, juara kedua mendapatkan bobot 80, juara ketiga mendapatkan 75. Untuk tingkatan nasional, juara pertama mendapatkan 70, juara kedua 65, juara ketiga 60. Untuk tingkatan provinsi, juara pertama mendapatkan bobot 55, juara kedua mendapatkan bobot 50, juara ketiga mendapatkan 45.
Dan pada tingkatan kabupaten kota, juara pertama mendapatkan bobot 40, juara kedua mendapatkan bobot 35, dan juara ketiga mendapatkan bobot 30. Untuk pembobotan nilai kejuaraan beregu untuk internasional, bobot untuk juara pertama yaitu 70, juara kedua 65, juara ketiga 60, sedangkan untuk tingkat nasional beregu, bobotnya untuk juara pertama 55, untuk juara kedua 50, dan juara ketiga 45. Untuk tingkat provinsi, kejuaraan beregu, bobotnya untuk juara pertama 40, 35 untuk juara kedua, dan 30 untuk juara ketiga. Sedangkan pada tingkatan kabupaten kota untuk kejuaraan beregu, bobotnya untuk juara pertama yaitu 25, juara 2 20, dan juara 3 15. Adapun ketentuan khusus dalam legalitas dan uji kompetensi pencapaian prestasi antara lain, hafiz Quran minimal 5 juz setara dengan bobot nilai juara 1 kejuaraan berjenjang internasional. Bobot nilai prestasi ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik dengan ketentuan bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal 31 Desember tahun 2021 dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP atau sederajat. Bukti prestasi di bidang olahraga harus mendapatkan pengesahan dari KONI. Bukti prestasi keagamaan harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama, Kanwil Agama, ataupun Kandep Agama. Dan bukti prestasi bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bukti prestasi bidang pramuka harus mendapatkan pengesahan dari Kuarda ataupun Kuarcap. Kemudian diuji kembali sesuai pencapaian prestasi, dan dalam hal kuota jalur prestasi non-akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuotanya dimasukkan dalam jalur zonasi. Selanjutnya jalur prestasi akademik, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru pada jenjang SMA yang sistem penilaiannya merupakan gabungan dari rata nilai rapor SMP atau sederajat dari semester 1 sampai dengan semester 5. Adapun ketentuan dari jalur prestasi ini meliputi yang pertama, rata nilai rapor merupakan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang berasal dari nilai pengetahuan atau KI 3. Yang kedua, mata pelajaran yang digunakan untuk jalur prestasi akademik adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Ketiga, calon peserta didik baru jenjang SMA wajib memilih 3 sekolah dalam zona ataupun di luar zona yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, dalam hal kuota jalur prestasi akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuotanya dimasukkan dalam jalur zonasi. Berikutnya jalur boarding school, yaitu jalur prestasi akademik yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA yang penilaiannya merupakan gabungan rata nilai rapor SMP atau sederajat dari semester 1 sampai dengan semester 5. Adapun ketentuan dari boarding school ini yang pertama yaitu rata nilai rapor merupakan rata nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 yang berasal dari nilai pengetahuan KI 3. Kemudian mata pelajaran yang digunakan untuk jalur ini yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Adapun daya tampung peserta didik pada jenjang SMA yaitu dalam satu rombel diatur sekurang-kurangnya 20 dan paling banyak 36 orang dan jumlah rombel sekurang-kurangnya 3 dan paling banyak 12 rombel, masing-masing tingkat paling banyak 24 rombel. Berikutnya, seleksi jalur zonasi dan afirmasi mempertimbangkan yang pertama,
Calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Yang kedua, dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang ketiga, dalam hal usia peserta didik berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan waktu pendaftaran calon peserta didik baru. Sedangkan seleksi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur anak guru dan anak tenaga kependidikan, jalur prestasi akademik, boarding school, mempertimbangkan yang pertama, pemeringkatan rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Kemudian yang kedua, dalam hal pemeringkatan rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota menggunakan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Yang ketiga, dalam hal pemeringkatan nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir berdasarkan jarak domisili terdekat, kemudian usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Dan untuk jalur prestasi non-akademik, seleksinya mempertimbangkan yang pertama bobot nilai kejuaraan, yang kedua dalam hal bobot nilai kejuaraan sama, maka pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir mempertimbangkan yaitu jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah, kemudian usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Adapun mekanisme penerimaan peserta didik baru antara lain yang pertama, pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan atau daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang tidak ditentukan. Yang kedua, jika tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, sekolah yang dapat menyelenggarakan mekanisme luring adalah sekolah yang berada pada wilayah yang terkendala jaringan internet. Adapun mekanisme melakukan daftar ulang antara lain, yang pertama, daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya. Yang kedua, daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah pilihannya. Yang ketiga, daftar ulang dilaksanakan setiap selesai tahapan PPDB berakhir. Yang keempat, dalam pelaksanaan daftar ulang, peserta didik yang telah diterima wajib menyiapkan ijazah atau surat keterangan lulus yang telah dikeluarkan oleh sekolah. Dan yang kelima, selama masa berlakunya penetapan masa darurat penyebaran COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara online. Yang keenam, verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran 2022-2023 dengan prokes yang ketat, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Dan terakhir, bagi peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dianggap mengundurkan diri dan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang dinyatakan lulus dicabut. Berikut ketentuan perpindahan peserta didik. Yang pertama, perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah atau kota, antar kabupaten kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Yang kedua, dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. Yang ketiga, perpindahan peserta didik dapat dilaksanakan minimal pada semester 2. Berikutnya, peserta didik setara SMA
dari negara lain dapat diterima di SMA di Indonesia setelah menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen yang membuktikan bahwa peserta didik tersebut telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Kemudian ada surat pernyataan dari kepala sekolah asal, ada surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru di SMA. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. Dalam hal pengawasan dan pengendalian, PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan oleh tim pengawas internal dan eksternal oleh cabang dinas pendidikan masing-masing wilayah. Sementara untuk tim penyelesaian sengketa dilakukan oleh Ketua Dewan Pendidikan, Ketua Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itulah beberapa informasi terkait petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB online tahun pelajaran 2022-2023 untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan informasi yang saya share ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.